Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Dan ini dia tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, tahukah kalian bahwa dasar negara kita adalah Pancasila? Pancasila merupakan gabungan dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi kalau digabungkan menjadi 5 dasar. 5 dasar tersebut menjadi pedoman atau dasar negara Indonesia. 5 dasar tersebut yaitu Pancasila sudah tergambar di lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Nah, untuk memahami 5 dasar tersebut, yuk kita baca dulu bacaan berikut. Oh iya, kalian juga bisa membacanya pada buku siswa kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Yang berjudul nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Baca dalam hati ya. Yuk kita mulai membaca. Nah, setelah selesai membaca pasti kalian sudah paham nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Yuk kita simpulkan bersama hasil dari bacaan yang kita baca. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung pada sila ketuhanan Yang Maha Esa yang dilambangkan dengan gambar bintang antara lain: 1. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. 2. Rajin beribadah. 3. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. 2. Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan gambar rantai, yaitu contohnya: 1. Tidak membedakan teman dalam bergaul. 2. Saling membantu dan saling menolong antar sesama. 3. Menjenguk orang sakit. Tapi kalau sedang corona begini, kita doakan saja ya dari jauh, meskipun kita tidak menjenguk. Karena apa? Kita harus saling menjaga kesehatan. 3. Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia yang digambarkan dengan pohon beringin. Contohnya yaitu gotong royong, kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain, dan tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Ingat ya anak-anak, kita semuanya hidup di bumi sebagai makhluk ciptaan Allah sama. Yang membedakan adalah amal ibadah kita. Jadi ayo rajin beribadah. 4. Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Apa saja ya nilai-nilai yang terkandung? 1. Musyawarah mufakat. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Dan yang terakhir, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara tanggung jawab. Dan sekarang 5. Sila yang terakhir. Apa saja ya nilai-nilai yang terkandung pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan gambar padi dan kapas? Nilai-nilai yang terkandung yaitu antara lain: 1. Menghukum para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Yang kedua, memberi kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Jadi kita harus ngalah ya
sebagai anak yang masih muda, kita kan kuat dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Jadi kita harus menghargai mereka dengan ikhlas. Yeay, semangat. Nah, itulah tadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, tugas kalian yaitu berdiskusi dengan orang tua kalian mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dengan cara memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Di sini ya, di tabel ini. Nah, kalian sudah mempelajari 5 dasar negara Indonesia. Negara Indonesia itu sangat luas loh. Bagaimana ya kondisi geografis wilayah Indonesia? Yuk perhatikan peta berikut. Nah, kondisi geografis Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomisnya. Letak geografis merupakan letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Sedangkan letak astronomis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang menghubungkan titik barat dan titik timur. Sedangkan garis bujur merupakan garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, dari garis lintang dan garis bujur, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan berdasarkan garis bujur terletak di 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Sedangkan berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, Indonesia berada pada posisi silang atau cross position. Dan Indonesia berada dalam kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan ASEAN. Jika disimpulkan akan menjadi seperti ini. Perhatikan ya, supaya kalian lebih paham. Jangan lupa dicatat di buku tema kamu. Nah, sekian dulu materi hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.